Kata Allah, satu pintu untuk orang yang berpuasa. Karena puasa ini memang betul-betul rahasia. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa itu? Yang paling penting dalam puasa adalah bagaimana kita membangun kejujuran. Jadi kalau tidak jujur, Allah tahu. Kalau kita berpura-pura puasa, Allah tahu. Kalau kita berpura-pura benar, Allah tahu padahal salah. Kalau kita berpura-pura santri padahal bukan santri, Allah tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah puasa mendidik kita nilai kejujuran yang saya katakan tadi di atas, bahwa ini pekerjaan sir. Jujur adalah pekerjaan sir. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan banyak contoh orang-orang yang tidak jujur di zaman dahulu. Zaman dahulu, zamannya Namrud, zamannya Fir'aun, zamannya Qarun, zamannya umat-umat terdahulu, ketidakjujurannya. Kita dengar apa cerita Ashabus Sabat? Bayangkan, Allah melarangnya untuk pergi di hari Jumat. Dia taruh Jumat, Kamis, dia taruh jaringnya di hari sebelumnya, dia ambil hari Ahad. Apa kata mereka? Saya tidak melanggar perintah Allah. Berarti kelihatan secara lahir ya tidak melanggar perintah Allah, padahal di hatinya tipu-tipu, bahwa di dalam hatinya kita akal-akalan. Kejujuran, maka janji Rasulullah SAW dikatakan bahwa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa setiap manusia ke dalam kebaikan, dan setiap kebaikan akan membawanya menjadi masuk ke dalam surga Allah. Ini hadis yang sahih, insyaallah, karena riwayat muttafaqun alaih, sepakat para ulama hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. اللهم صل فسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmah serta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban dan perintah Allah untuk melaksanakan salat Jumat. InsyaAllah ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tak lupa pula salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan petunjuk, dengan contoh dan teladan beliau, kita di era apa saja hidup, maka beliaulah sebagai petunjuk yang kalau kita ikuti insya Allah tidak akan pernah tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagian daripada wasiat
seorang khatib kepada jamaahnya, kepada saudara-saudaranya adalah mari sama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita yang didasarkan dengan keimanan. Keimanan kita yang didasarkan dengan keislaman kita. Semuanya mari kita lakukan segala amal perbuatan dengan penuh keikhlasan, itu yang paling penting. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan ini bulan Ramadan. Maklum sudah kalimat Ramadan di mana imsak, menahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu sisi yang kadang ini biasa dilakukan oleh setiap manusia, yang mungkin ini sulit sekali. Kenapa saya katakan sulit? Seiring dengan puasa Ramadan, karena Ramadan itu adalah merupakan ibadah yang dilakukan sebetulnya, nampaknya, zahirnya kita puasa, sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat sir. Apa itu sir? Sir itu tidak kelihatan, tidak nampak, kelihatannya puasa, tapi kita mungkin salah menilai. Kenapa? Karena bagaimanapun di dalam puasa Ramadan itu adalah perbuatan sir yang saya katakan tadi, karena hubungannya kita dengan Allah saja. Di zaman yang penuh dengan modernisasi, orang ingin apa saja bisa. Zaman sekarang kita lihat, dengan kita mengetik angka atau mengetik kalimat saja kita bisa jadi mendapatkan sesuatu. Maka puasa ini sifatnya sir, dan sir itu adalah rahasia. Oleh karena itu di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa puasa itu adalah untukku, berarti adalah sir. Nampaknya kelihatan kita berpuasa sehari penuh, tapi kata Allah satu pintu untuk orang yang berpuasa, karena puasa ini memang betul-betul rahasia. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa itu yang paling penting dalam puasa adalah bagaimana kita membangun kejujuran. Jadi kalau tidak jujur, Allah tahu. Kalau kita berpura-pura puasa, Allah tahu. Kalau kita berpura-pura benar, Allah tahu padahal salah. Kalau kita berpura-pura santri padahal bukan santri, Allah tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah puasa mendidik kita nilai kejujuran yang saya katakan tadi di atas, bahwa ini pekerjaan sir. Jujur adalah pekerjaan sir. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan banyak contoh orang-orang yang tidak jujur di zaman dahulu. Zaman dahulu, zamannya Namrud, zamannya Fir'aun, zamannya Qarun, zamannya umat-umat terdahulu, ketidakjujurannya. Kita dengar apa cerita Ashabus Sabat? Bayangkan, Allah melarangnya untuk pergi di hari Jumat. Dia taruh Jumat, Kamis, dia taruh jaringnya di hari sebelumnya, dia ambil hari Ahad. Apa kata mereka? Saya tidak melanggar perintah Allah. Berarti kelihatan secara lahir ya tidak melanggar perintah Allah, padahal di hatinya tipu-tipu, bahwa di dalam hatinya kita akal-akalan. Kejujuran, maka janji Rasulullah SAW dikatakan bahwa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa setiap manusia ke dalam kebaikan, dan setiap kebaikan akan membawanya menjadi masuk ke dalam surga Allah. Ini hadis yang sahih, insyaallah, karena riwayat muttafaqun alaih, sepakat para ulama hadis. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya langsung saja kepada gimana kejujuran itu akan membawa kepada orang menjadi masuk surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Artinya apa? Surga sudah ada di genggaman kita.
Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Dilanjutkan hadisnya, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bingung, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Bertanyalah mereka, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Ini terkait dengan sir tadi, rahasia. Maka puasa juga bagian daripada rahasia yang mesti kita lakukan. Kenapa? Orang mukmin dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, pertanyaan sahabat tadi, ilaman ya'ba, kecuali yang tidak mau, bagaimana? Dijawab oleh Rasulullah yang saya ulangi lagi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad ya'ba, faqad aba dalam riwayat lain. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, asani yakni maksiat kepadaku, maka sungguh ia tidak mau diajak masuk surga. Mudah dalam Islam kalau ditaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah masuk surga. Ada orang yang bertanya, dia memang tidak menggunakan hadis. Apa mungkin? Kita lihat baca Al-Quran, apa yang dikatakan Nabi insya Allah dibimbing dengan wahyu, itu baca. Kemudian ada lagi ayat di dalam Al-Quran disebutkan juga Al-Baqarah, bahwasanya kul atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan sampai tingkat suka. Ini kaitannya dengan tauhid, saudaraku yang dirahmati Allah. Tauhid juga termasuk sir, karena bahasan tauhid itu pada intinya ada dua bahasan, ada secara mujmal, ada secara tafsili. Yang secara tafsili membahas tentang pertama kaitannya dengan mahabbah. Mahabbah ini Allah berfirman dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cintai kepada Rasulullah, cintalah kepada Rasulullah. Kenapa? Berarti apa yang dikatakan Rasulullah yang secara sahih di dalam hadis-hadis beliau atau sunnah beliau, maka kalau kita yakini insya Allah akan selamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi kalau kita kembali kepada puasa, ini bagian daripada pekerjaan sir yang tentunya kita berharap pada target kita adalah la'allakum tattaqun, baru akan tercapai. Mudah-mudahan sekelumit mimbar Jumat ini bermanfaat untuk kita. Mari kita lakukan sesuatu yang sir apapun bentuknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.